Wah, atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Polda Jawa Barat melakukan blunder saat di persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Andika melempari korban dengan batu yang diikuti oleh saksi dan teman-teman saksi. Setelah itu Dani dan Andika mengajak saksi Hadi, Andi, Eka, Eko, Supriyanto, Sudirman, dan Peggy alias Peron untuk mengejar korban. Stop dulu ya coy, stop. Dia tadi ada mengatakan sebut nama Andi dan Dani. Padahal di dalam press release kemarin kan, saat pertama kali melihatkan Mas Peggy Setiawan, dikatakan 2 DPO itu hilang. Dani dan Andi itu dikatakan fiktif. Ya toh, tapi tadi jawabannya loh. Dia mengatakan dan menyebut nama Dani dan Andi itu terlibat. Masih ingatkah dengan video ini? wah, atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Iya menurut Mulur, mencla-mencle apa ora? Iya toh. Dia yang mengingkari, dia pula yang meyakini. Esok dele, sore tempe, sekelas Polda kok iso mencla-mencle. Dele-dele jabang baik sing percaya endi. Pas press release memperlihatkan Mas Peggy dikatakan 2 DPO Andi Dani itu fiktif. Tapi di dalam persidangan saat memberikan jawaban tadi, keterlibatan Peggy Peron, dia menyebut 2 nama, sosok Dani dan Andi itu terlibat. Ini yang fiktif ya. Polda Jawa Barat nggak konsekuen dengan ucapan dan perkataan. Iya menurut Ulur, tolong tulis di kolom komentar, ini merupakan sebuah blunder fatal atau enggak. Ngene kok kon rakyat dipercayai saka ngendi to, Pak jabang bayi jan angel. 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, Lain bos, ongko ngaran 2 DPO teh Andi dan Dani teh fiktifnya, tapi disebutkan di sidang pra peradilan Peggy Setiawan jeung ongko dari pembunuhannya teh make benda tumpul cenah, tapi di sidang mah geuningan disebutkan dengan tangan kosong. Jadi mana nu benar ya teh? Cik atuh mere keterangan teh anu konsistennya, ameh henteu mengundang kecurigaan publik, lain naon. Bangkai. Sudah jelas ya, Peggy Setiawan ini adalah pelakunya ya bos ya. Kalau dilihat dari BAP rapot dan alat bukti yang disita oleh pihak polisian, Peggy Setiawan membantai Eki dan Vina menggunakan KTP ya. Peggy Setiawan memukuli badan Eki dan Vina hingga memar dan patah tulang dengan menggunakan kartu keluarga ya. Dan di sana penyidik menemukan sidik jari Peggy Setiawan menempel di ijazah, sehingga terakhir nih ya, yang paling fatal ya dari semua kronologi di atas, disinyalir yang menjadi trauma berat sehingga menjadi penyebab kematian mereka berdua, yaitu membenturkan foto kondangan Peggy Setiawan ke kepala Eki dan Vina hingga pecah. Begitulah kira-kira hasil visum dan kronologinya yang akan dijelaskan dalam persidangan P21 nanti. Ya bos ya. Oke bos, salam akal sehat. Inilah dagelan pramuka. Ya, begitulah kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di Polda Jawa Barat. Esodele sore tempe,
semuanya pada mencela-menceleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kemarin pada hari Selasa 2 Juli 2024 ada kelanjutan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Yang lucunya kemarin adalah pernyataan dari pihak Polda Jabar, di mana dengan begitu percaya dirinya, mereka mengangkat kembali DPO Andi dan Dani yang katanya dulu adalah fiktif saat pers conference bersama Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Tidak heran kita harus menyematkan kata mencela-menceleh kepada Polda Jawa Barat. Tidak konsisten, tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Dan di sini mau menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa beginilah kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di kota Cirebon yang pada akhirnya telah merusak Institut Kepolisian Republik Indonesia. Jujur, hari ini pasti banyak masyarakat yang kecewa dengan aparat kepolisian. Kalau memang kualitas kinerjanya seperti ini, percuma dong kalian itu dibayar oleh rakyat. Tetapi ternyata kalian punya kualitas seperti ini. Wajar saja bila pada akhirnya dunia luar harus menertawakan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak mengerti kok sekelas Polda Jawa Barat, sekelas Kabid Humas, kok pernyataannya tidak sesuai. Saat pers conference kemarin ngomongnya lain. Katanya 2 DPO itu udah fiktif, udah hilang. Tetapi kemarin dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, nongol lagi. Dalam cuplikan video tadi kita melihat betapa ngakaknya lawyer-lawyer atau pengacara dari Peggy Setiawan ketika menyaksikan kedunguan yang dipertontonkan oleh pihak Polda Jabar ini. Tetapi bersyukurlah kita rakyat Indonesia jadinya tahu bahwa untuk membunuh seseorang itu bisa dengan SIM, bisa dengan KTP, bisa dengan ijazah, bisa dengan rapor, bahkan bisa dengan kartu keluarga. Dan itu hanya berlaku di Konoha, hanya berlaku di Cirebon untuk membunuh 2 nyawa sekaligus, Eki dan Vina, yang dilakukan menurut pengakuan dari Polda Jabar bahwa itu adalah Peggy Setiawan tersangka utamanya. Saya cuma berpesan bahwa jikalau benar besok atau lusa Peggy Setiawan divonis sebagai tersangka utamanya, maka hati-hati dengan aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini. Bahkan mungkin bisa berimbas di seluruh Indonesia. Akan ada yang namanya pembangkangan dari rakyat Indonesia kepada aparat penegak hukum.
Itu yang perlu diwaspadai. Karena jujur, hari ini ketika saya mencoba untuk menyimak berbagai macam komentar di platform media sosial, banyak sekali netizen yang sudah kecewa dengan aparat penegak hukum di bangsa ini. Banyak sekali netizen yang tidak percaya lagi dengan aparat kepolisian. Citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini sudah rusak. Sulit untuk dipercayai lagi. Karena ada begitu banyak kasus yang selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian. Sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pencuri, sebagai seorang mafia, sebagai seorang bandar, semuanya lengkap. Sekali lagi, kalian harus benar-benar waspada dalam pengambilan keputusan kepada Peggy Setiawan yang katanya adalah tersangka, yang katanya adalah pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini. Orang yang stres sekalipun, dia pasti akan tidak terima. Dia pasti tidak akan paham bahwa seorang kuli bangunan, dia selama ini tidak melarikan diri kemana-mana. Dia tidak sembunyikan diri di mana-mana. Yang bernama Peggy Setiawan itu butuh waktu 8 tahun lamanya untuk menangkap. Inikah yang namanya profesionalitas dari aparat penegak hukum di Polda Jawa Barat? Inikah kualitas kalian? Percuma kalian itu dibayar oleh rakyat. Pantas saja bila pada akhirnya ada kecaman dari netizen, dari rakyat Indonesia, bahwa lebih baik kami percaya Hansip daripada kepolisian. Lebih baik kami percaya polisi tidur daripada aparat kepolisian. Malu, Pak. Ketika nama, citra, marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini hancur hanya gara-gara kelakuan dari oknum-oknum kepolisian yang ada di Polda Jawa Barat ini. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Bapak Kapolri, tolonglah berikan special attention dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Karena ini sudah menjadi berita nasional, bahkan internasional. Malu, Pak, ketika lembaga penegak hukum, aparat kepolisian di Indonesia ini namanya hancur, namanya rusak, hilangnya kepercayaan, munculnya kekecewaan hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya, yang tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penuh dengan sandiwara, penuh dengan rekayasa, penuh dengan manipulasi. Hanya orang-orang bodoh yang mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh aparat penegak hukum yang ada di Polda Jawa Barat ini. Karena kasus ini sudah begitu mendunia, di mana netizen, rakyat biasa, para politisi yang turun langsung untuk menginterogasi keluarga tersangka, keluarga korban,
para saksi sangat miris. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya. Nah ini sama dengan sudah kalah sebelum tempur. Karena dari ahli itu tak ada seorang pun ahli yang berani mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling misalnya ahli pidana, dia akan berkata apa pengertian bersama-sama, apa pengertian dengan kekerasan, apa pengertian malam hari, kan gitu saja. Tidak akan dia mengatakan, oh ya menurut keahlian saya di bidang pidana, pelakunya Peggy Setiawan ikut memukul di kepala. Itu ahli nujum yang begitu. Nah kalau ahli yang demikian ditampilkan, bukan didukung oleh ahli alat-alat bukti yang lain, nah ini sama dengan bunuh diri. Saya tidak setuju. Saya ini bagian dari Polri loh, masih digaji oleh Polri. Jangan sampai adik-adik saya mengajukannya gitu, memalukan. Malu saya, jangan dikira saya sudah pensiun, Pak Ugro sudah pensiun, nggak ada rasa malu lagi. Malu besar. Jadi saya berbicara begini, ini bentuk kecintaan saya sama polisi. Kami nggak pernah ngajarkan seperti itu, kami nggak pernah beri contoh seperti itu. Marilah. Masih ada alat bukti berupa CCTV yang belum dibuka. Atau belum dibuka, atau sudah dibuka, tapi isinya nggak sesuai harapan. Baik, Nah, Pak Susno. ada, yuk. Baik, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ugroseno. Dua poin yang mengunggulkan kuasa hukum ketika Polda tidak bisa menghadirkan saksi, terus kemudian juga hal lain tadi di awal sudah kita bicarakan. Paling tidak apa yang masih menjadi harapan Polda untuk bersuara besok, paling tidak, Pak Ugroseno? Ya, sebetulnya kalau mau dihadirkan hanya ahli ini kan sebetulnya sudah bisa dibaca ahli pada saat pemeriksaan forensik atau visum tahun 2016. Kalau ahli yang baru sekarang dengan kasus Peggy setelah ditangkap dan ditahan, ini saya juga tidak tahu ahli apa yang akan dimajukan. Jadi sekali lagi, kalau ahli pidana sebetulnya di dunia tidak ada ahli pidana, ya kan? Yang ada di dunia itu adalah pakar pidana. Nah, kalau pakar pidana, polisi juga pakar pidana, jaksa juga pakar pidana di situ. Jadi sekali lagi kalau ada mendatangkan ahli pidana, sebetulnya ahli dengan saksi berbeda sesuai dengan alat bukti loh ya, pasal 184 keterangan saksi dan keterangan ahli itu berbeda jauh. Makanya saya bilang kalau mau didatangkan ahli ini, ahli kaitan alat bukti apa? Karena Pak Kapolri tahu, melalui Pak Kapolri juga sampaikan, ini scientific crime investigation sudah sangat benar-benar sangat lemah. Jadi tidak ditemukan alat bukti yang signifikan. Contoh, ada indikasi misalnya Peggy yang melakukan, itu ada baju pasti berdarah. Kalau itu bisa disita, itu alat bukti yang sangat signifikan dan darahnya diperiksa bahwa itu darahnya nempel ada darahnya Eki atau mungkin darahnya Vina seperti itu. Ini contoh saja loh ya. Baik. Melengkapi pernyataan Pak Ugroseno, Mas Reza, paling tidak ada sedikit harapan polisi untuk memperbaiki kegagalan yang Anda sebut tadi di awal. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno barusan mengingatkan saya pada kasus Subang. Jadi saya ingin katakan tampaknya ada sejumlah hal yang mirip antara penanganan kasus Subang dan kasus Cirebon. Mulai dari perjalanan waktu yang sedemikian panjang sampai kemudian secara dramatis seolah-olah ada sebuah titik cerah dalam proses pengungkapan kasus. Dan yang kedua adalah sama-sama timpang terkait dengan kerja-kerja saintifik. Tidak dilakukan uji DNA menurut saya adalah kekeliruan yang amat sangat fatal dan tampaknya tidak akan bisa dikoreksi. Oleh karena itu, tadi saya katakan, kalau kita mengacu pada teori atau strategic model ini ingin menjelaskan bahwa otoritas penegakan hukum ternyata bekerja termasuk mengungkap kasus tidak semata-mata dalam rangka mencapai kepastian, kemanfaatan, apalagi keadilan. Tapi strategic model justru memberikan garis tegas bahwa tempo-tempo otoritas penegakan hukum menjadikan kasus yang mereka tangani untuk mendongkrak karir mereka. Nah, yang saya khawatirkan sekali lagi bahwa
riuh rendahnya perhatian publik terhadap kasus Cirebon ternyata tidak begitu tepat dibaca oleh Polda Jabar. Alih-alih memberikan dukungan besar, justru masyarakat baik itu netizen ataupun citizen memberikan cara pandang yang amat sangat kritis terhadap kerja Polda Jabar. Ini yang saya khawatir, alih-alih berdampak positif terhadap karir para penyidik, seandainya kita terapkan strategi model, tapi boleh jadi pengungkapan kasus yang menurut saya sangat tidak rapi ini justru berpotensi berakibat kontraproduktif bagi perjalanan karir mereka sendiri. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat bukti. Izin state ya dek, aduh alhamdulillah. Berarti waktu sidang tuh cuma ada ahli aja, saksi nggak ada. Itu sama juga dengan kayak sapi ompong. Kayak kita nih melakukan misalnya ada pertempuran antara Indonesia dan Israel, example ya, jangan sampai terjadi. Nah kita mau tempur tapi kita nggak bawa senjata, jadi sama juga kayak sapi ompong, sama juga kayak bohong gitu ya. Itu oon namanya, polisi oon beneran loh. Seorang jenderal nggak mungkin dia tidak bisa mendatangkan seorang saksi, pangkatnya udah tinggi tau nggak. Nah itu jenderal EO itu namanya, beneran loh. Aduh mendingan aku aja dulu jadi jenderal, aku tangkap semua yang melakukan kesalahan ini, beneran loh. Parah jenderal di Indonesia nih parah. Polres di Cirebon nih parah. Oh ya Cirebon ya, oh dikoreksi ya. Pak, apa pangkat Anda tuh? Sudah sekolah tinggi-tinggi, ya, sudah menjadi seorang Kapolres, Kapolda, tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Apa kerja polisi? Malu-maluin, bener loh. Sudahlah, gak usah malu Pak Polisi. Bebaskan aja Peggy dan kawan-kawan, bebasin aja. Bikin malu Indonesia, polisi gak bisa mendatangkan seorang saksi, itu lucu. Mendingan hansip lagi. Hansip nah, masuk rumah. Ya, kalau zaman dahulu kan hansip, bukan sapam. Kalau maling, masuk ke rumah orang langsung ditangkap, langsung digebukin. Masih mending. Ada saksinya tuh, warga. Aduh, polisi. Malu-maluin polisi. Udahlah ya. Ke Polda Jawa Barat dan Kepolisian Republik Cirebon, lepasin lah Peggy dan kawan-kawan. Sebelum kalian di demo. Aku malu banget ya Allah. Bapak aku cuma seorang komandan polisi. Apalah namanya di daerah sini. Maling tuh ditangkap, Pak. Aduh, parah. Bukan berarti nanti kalau Peggy bebas, ya 5 DPO, 3 DPO tuh, ya awas ya kalau harus kalian tangkap. Tugas kalian tuh apa sebagai Kepolisian Republik Indonesia, ya kan? Si Linda tuh, tangkap si Linda tuh yang masih goyang-goyang. Mereka tuh lah sekarang itu ya, si Linda, si Egy, si Dani, Andi. Mereka tuh masih ketayangan loh Pak, masih ketayangan di TikTok ini, masih ketayangan, masih online, masih up. Terutama si Linda itu, si Linda yang mata sipit, yang putih itu, tangkap lah dia tuh, tangkap dia tuh, ya. Hadirkan si EF dan Bapak RT itu. Bukan berarti Peggy Setiawan bebas dan kawan-kawan, para tersangka itu tidak dihukum. Apa kerja polisi? Aduh, ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, memalukan. Ada pula polisi lagi sidang tidur ngantuk, kayak loyo kayak gitu. Kalian polisi, aduh parah kalian nih. Sekolah polisi tinggi-tinggi tapi, aduh parah kalian. Mendingan aku yang nangkap maling, aku gebuk, diajak kickboxing, nah baru mantap. Nah, baru mantap ini. Aduh parah. Bener lah kata Jenderal Sasno Duaji itu. Cuma ada ahli, tidak ada saksi. Sama juga bohong, kayak samping ompong. Polisi PS rakyat. Polisi PS rakyat. Maju, rakyat maju. Kita hancurkan Kepolisian Republik Indonesia Cirebon. Ya.
dengan demo besar-besaran kalau si Peggy tidak dilepaskan. Nah, sekarang terbukti kan, kepolisian Cirebon cuma omdo-omdo. Jangan ya kalian hadirkan pula saksi bohongan, saksi penipu. Dari awal kalian tuh udah kelihatan kalian tuh bohong. Mengakuilah kesalahan kalian tuh ya. Salam waras, salam Peggy lovers. Lucu sekali hari ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan informasi-informasi baru buat kita semua terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi jujur, saya merasa lucu dengan kualitas kinerja, dengan nilai integritas, dengan nilai profesionalitas yang ditunjukkan oleh Polda Jabar, yang pada akhirnya menurut saya sudah mencoreng, sudah merusak marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Seorang mantan jenderal, Bapak Susno Duaji saja merasa malu dengan kualitas kinerja dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Itu seorang mantan jenderal, seorang purnawirawan. Apalagi kami yang rakyat jelata pasti akan lebih menjadi manusia pembangkang. Pasti akan ada pembangkangan kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Buat apa kami rakyat Indonesia harus membayar aparat kepolisian untuk menegakkan hukum di bangsa ini, tetapi ternyata kalau kualitasnya seperti itu? Menghabiskan banyak uang, tetapi tidak ada gunanya. Aparat penegak hukum yang kami percaya sebagai pengayom, sebagai pelindung untuk masyarakat Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Aparat penegak hukum malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat Indonesia. Inilah hal-hal yang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum. Semestinya kalian itu sebagai obor, sebagai pelita, sebagai petunjuk, sebagai penyuluh, sebagai suri teladan kepada kami, rakyat Indonesia. Kami yang orang awam, kami yang tidak paham akan hukum itu. Kalian yang semestinya mengedukasi kami. Tetapi nyatanya aparat-aparat penegak hukum yang kehidupan tiap hari malam dibiayai oleh rakyat Indonesia, tetapi pada akhirnya mereka yang memberikan contoh buruk kepada masyarakat Indonesia. Saya secara pribadi sangat prihatin di saat saya percaya bahwa aparat kepolisian itu mampu untuk mengayomi, mampu untuk melindungi, mampu untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa yang dipertontonkan dari aparat kepolisian di Jawa Barat ini, akhirnya saya sadar kalau ternyata banyak sekali para mafia, para penjahat, para pencuri, para bandar, narkoboi, sibu-sibu yang ada di dalam institut kepolisian itu. Tolonglah, tidak pernah bosan, tidak pernah henti. Kami meminta kepada Bapak Kapolri, jangan lagi memberikan peringatan-peringatan ataupun teguran-teguran. Setiap oknum yang melanggar, yang tidak patut
akan aturan hukum maupun Institut Kepolisian Republik Indonesia itu tolong dicopot dari jabatannya. Tidak pantas lagi manusia-manusia bejat, manusia-manusia kurang ajar, manusia-manusia biadab yang telah melawan hukum itu untuk mengenakan seragam coklat itu. Karena seragam coklat itu adalah contoh orang-orang yang mampu untuk mengamanahkan hukum itu kepada rakyat Indonesia. Mampu untuk memberikan contoh sebagai suri teladan, sebagai pelindung. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa, dari para pejabat, dari orang-orang berduit. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi orang yang punya harta, bagi orang punya kuasa, bagi para pejabat, dan lain sebagainya. Bukan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.